Dari wacana menjadi aksi. Halo Sobat NTT, selamat datang kembali di podcast Ayo Bangun NTT. Di episode pertama, kita sudah membahas tentang arah besar pembangunan NTT dalam program 10 Dasa Cita Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Melki Joni. Banyak desa di daerah kita punya potensi luar biasa, mulai dari tenun, kopi, sampai olahan pangan lokal. Tapi bagaimana caranya supaya potensi-potensi ini bisa berkembang dan punya nilai ekonomi yang lebih besar? Pada episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam terkait Dasa Cita 1 dari ladang dan lautan, efisien, modern, dan aman melalui One Village, One Product. Terutama bagaimana progres implementasinya di tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur. Dan pada episode kali ini, saya Oktaviani Christine Santoso sebagai host akan membahasnya bersama Dr. Andus Alexander Bertianus Koroh MPM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat NTT sudah bergabung bersama saya di studio podcast Ayo Bangun NTT, Bapak Alexander Bertianus Koroh. Pada episode pertama bersama Ibu PLH Sekretaris Daerah, kita sudah berbincang-bincang tentang arah besar program OVOP ini hadir di tengah masyarakat, yang mana dia mendorong setiap desa atau komunitas mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal dari masing-masing daerah di NTT. Tapi, apa sebenarnya yang diharapkan dengan adanya program OVOP ini? Desa ataupun lokal tetapi kemudian menjadi global. Artinya bahwa program ini ada beberapa hal besar di dalam. Pertama adalah dalam rangka melakukan empowering atau pemberdayaan terhadap masyarakat. OVOP tadi itu dia mendorong komoditi unggulan yang ada di desa, yang selama ini juga mungkin sudah dikelola oleh masyarakat desa. Itu dia dibuat menjadi lebih berkualitas lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar baik dalam konteks lokal kita. Tadi kan dia di desa, misalnya di desa A, tapi sekarang dia sudah harus laku di kecamatan lain, di kabupaten lain, bahkan sampai ke kota provinsi. Lalu kita mendorong dia lagi sampai di regional, laku di NTB, laku di Bali, kita dorong lagi dia sampai di Jawa, berarti udah naik sampai level nasional, dorong lagi dia ke level global, bisa masuk ke Timor Leste. Produk kita yang dari desa tadi bisa masuk ke Australia, bisa masuk ke New Zealand, bisa masuk ke China dan negara-negara lainnya. Bisa go internasional. Bisa go internasional. Jadi dia sampai ke situ tadi itu Kakak Oktaviani. Jadi dari lokal yet global. Ya, baik, menarik sekali Bapak ya, karena ini artinya kita tidak bicara soal program cuma di atas kertas saja, tapi benar-benar melihat dinamika di lapangan sampai nanti produknya sudah dipasarkan. Lalu Bapak, nah OVOP ini kan sudah berjalan, sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan. Kalau kita bicara tentang implementasi di tahun 2025, tentu banyak cerita di lapangan. Beberapa berita di media juga sudah menginformasikan bahwa sudah ada 44 lokus desa dari 22 kabupaten kota. Apa maksud dari 44 lokus desa ini? Ya, 44 lokus desa itu maksudnya gini, karena sebagaimana kita ketahui bersama juga, setiap program dan kegiatan pemerintah itu pasti membutuhkan dana untuk mendukungnya. Di samping juga hal utama lainnya ada sumber daya manusia, ada regulasi, ada waktu. Nah sekarang dalam kebijakan efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, kita mengalami financial pressure, tekanan keuangan yang betul-betul terasa. Oleh karena itu banyak program dan kegiatan yang dananya dikurangi, dipotong, bahkan ada yang dipangkas habis dalam rangka pengembangan OVOP ini. Kan Kakak Oktaviani, kita bayangkan bersama saja NTT ini untuk desanya saja itu ada 3.137 desa. Nah kalau kita 44 baru 0, sekian persen aja dari itu. Bagaimana kita bisa mengcover semua desa untuk mempunyai produk yang bagus yang diminati pasar. 44 desa yang menjadi lokus tadi sesungguhnya itu didasarkan pada kemampuan keuangan kita dan juga didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia kita untuk mendukung itu. Akan tetapi poin pentingnya adalah pemerintah provinsi yang sudah mendorong kegiatan ini. Tentunya juga karena makna kemaslahatannya yang besar, siogianya juga ditangkap secara kuat oleh kabupaten kota. Artinya bahwa kabupaten juga, kalau pemerintah udah Pemprov menangani 2 desa di kabupaten tertentu misalnya, ya kabupaten juga ambil bagian lah untuk juga membina
desa-desa lainnya sesuai tentunya dengan kondisi keuangan pemerintah kabupaten. Pada saat yang sama, masing-masing desa juga bisa juga mengambil langkah untuk melakukan hal yang sama karena desa juga punya dana desa. Desa juga punya pendapatan asli desa juga. Nah, itu yang desa juga harus kreatif dan harus mau melakukan. Sehingga OVOP ini dia menjadi suatu gerakan. Tidak aja dia menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Bahkan kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, juga dengan Kemendagri, nanti dengan Kementerian Perindustrian juga, supaya dukungan dari pemerintah pusat dalam memperkuat, memajukan OVOP ini dari atasnya kuat, di kitanya juga kuat, di kabupaten, kota, dan desa juga. Nah, sehingga tadi sebagai gerakan itu terlihat betul ada perubahan dari sebelumnya. Baik, Bapak. Jadi OVOP ini tidak terbatas tunggu pemerintah, tapi pemerintah justru jadi memicu komunitas lainnya ikut program OVOP ini, walaupun tidak melalui pemerintah, tapi pemerintah daerah. Ya, itu bagus sekali. Itu bagus sekali poin yang tadi Kakak Oktaviani buat, karena kalau kita coba melihat asal mula OVOP, dia lahir di satu prefektur di Jepang. Prefektur itu sama dengan provinsi kita. Prefektur Owita namanya. Pada tahun 1979. Bayangkan aja, Kakak. 1979 loh. Sekarang kita 2026. Memang waktu itu OVOP itu adalah ide dari gubernur di prefektur itu. Saya lupa nama gubernurnya, tapi itu ide dari dia. Karena idenya bagus, lalu kemudian ditangkap oleh desa. Lalu bersama-sama dengan pemerintah prefektur, dengan municipality-nya, selevel itu, dengan desa mereka bangun itu. Lalu kemudian menjadi sangat maju sampai pasar global juga menyerap itu. Nah, merujuk pada pendapat tadi menjadi penting karena kita ketahui bersama bahwa kita Indonesia, kita NTT, kita kan sudah kepingin sekali nih visi kita dan itu bagus menjadi negara maju di 2045. 2045 ya. Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan itu sudah harus sebaiknya merujuk ke yang dilakukan oleh negara-negara maju lalu kita bergerak ke situ. Nah, OVOP yang dilakukan di Jepang 1979 lalu kemudian berhasil dan diadopsi di banyak negara di dunia termasuk oleh Provinsi NTT saat ini dan provinsi-provinsi lain sebenarnya sudah mengadopsi ini belasan 8 tahun lalu lah. OVOP itu udah ada di Sumatera Barat, di beberapa provinsi di Jawa, udah dilakukan. Nah, kita bersyukur Bapak Gubernur mendorong kuat ini di tahun kepemimpinan Bapak Melki dan Bapak Joni, sehingga program OVOP ini juga membantu kita semua menggeser paradigma kita dari individu dan masyarakat NTT yang konsumtif menjadi individu dan masyarakat yang produktif. Yang menghasilkan barang dan jasa yang bernilai, yang bisa diserap oleh pasar, dibeli oleh pasar, kemudian memberikan profit atau keuntungan bagi kita sehingga meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan daya beli kita sehingga income per kapita kita naik, lalu kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bahkan kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan seterusnya juga semakin kuat. Baik, ini menarik karena Bapak kita itu harus meluruskan opini-opini di media sosial dan di internet bahwa OVOP ini sudah 1 tahun kok, yang baru ini 44 lokus saja. Padahal sebenarnya OVOP ini adalah sebuah gerakan yang tidak hanya menunggu pemerintah saja, tapi justru harus menjadi motivasi. Bahwa desa itu harus punya komunitas-komunitas yang nantinya menjadi pelaku usaha. Nah, di poin itu Kakak Oktaviana penting sekali karena jadi yang 44 ini sesungguhnya bolehlah kita katakan sebagai pemicu. Pemicu yang lain. Jadi Pemprov sudah lakukan, pemerintah kabupaten juga lakukan, desa juga lakukan, sehingga tadi dia menjadi gerakan. Lalu poin pentingnya begini, desa itu sesungguhnya memiliki otonomi. Otonomi desa itu bahkan hak kewenangan mengatur rumah tangga yang asli ada di desa. Itu tidak diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, tidak. Dia udah ada sebelumnya. Makanya undang-undang desa itu berbeda dengan undang-undang pemerintah daerah. Seyogiana desa itu memiliki kemandirian yang utuh dan kuat. Jadi tanpa pemerintah provinsi juga sebenarnya menyelenggarakan OVOP, desa sudah harus melakukan itu. Nah, tapi oke lah, kita pakai pola yang di Jepang, inisiatif muncul dari pemerintah. Tapi tadi seperti Kakak Oktaviani bilang, itu yang harus direspon oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk
ngotot juga melaksanakannya bersama-sama dengan Iya. Pemprov. Karena sudah ada gerakan ini. Mungkin selama ini belum berjalan di desa karena mereka masih bingung ini sebenarnya harus mulai dari mana. Boleh juga. Gitu. Terus setelah pemerintah mulai bergerak dengan OVOP ini, mereka mungkin sudah mulai melihat di internet, di media sosial bahwa oh ternyata seperti ini prosesnya. Ya. Ada beberapa hal teknis yang tidak diutarakan di media sosial atau internet. Misalnya, bagaimana cara menentukan satu produk unggulan pada setiap desa atau komunitas. Itu bagus. Menentukan produk unggulan ini, selain memang kita berangkat dari potensi desa, juga kita berharap produk yang nanti desa hasilkan, dia tidak boleh menjadi produk yang tidak diserap oleh pasar. Bisa terjadi kalau produk yang ada itu oversupply, ketersediaannya berlebihan karena desa sini buat yang sama, desa sana buat yang sama, akhirnya terlalu banyak. Cara menentukannya, pertama, desa atau kelurahan yang memiliki potensi produk unggulan lokal itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Ada dulu potensinya. Kedua, desa kelurahan yang memiliki sumber bahan baku setengah jadi atau sumber daya alam, sumber kebudayaan, kearifan lokal yang memadai untuk mendukung produksi produk downstream atau hilir. Alangkah baiknya kalau desa sudah punya itu tapi perlu kita dorong atau kita poles lagi. Lalu ketiga, desa kelurahan yang sudah memiliki produk yang dihasilkan lembaga ekonomi desa, desa punya BUMDes atau juga melalui koperasi, melalui IKM, UMKM, Ekraf, kelompok tani, kelompok nelayan yang desa punya, kelompok pembudidaya, kelompok peternak, dan kelompok usaha lainnya. Lalu keempat, desa atau kelurahan memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengembangkan produk unggulan lokal yang berkualitas dan memiliki nilai jual. Lalu kelima, desa kelurahan memiliki kesediaan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan lokal yang diusulkan melalui kepala desa atau camat. Keenam, desa kelurahan yang telah memiliki sarana prasarana pendukung minimum yang memadai untuk mengembangkan dan memasarkan produk unggulan lokal. Sobat NTT, itu tadi beberapa penjelasan tentang bagaimana sih kita menentukan produk unggulan apa yang ada di desa. Buat Sobat NTT juga yang bertanya-tanya, kemana sih caranya OVOP nih menentukan produk unggulan yang ada di desa? Ada petunjuk teknisnya Bapak ya? Ada. Jadi pemerintah Provinsi NTT sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 45 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan OVOP di Provinsi NTT. Sehingga Bapak dari Juknis dan pendampingan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa memastikan secara berkelanjutan bahwa produk unggulan desa tersebut benar-benar bisa punya pasar, bukan cuma sekedar ada saja, tapi terbukti sudah ada hasilnya. Bapak ini kan sudah berjalan, sudah ada 44 lokus desa, sudah ada produk-produk yang jadi, kemudian sudah ada petunjuk teknisnya dari peraturan gubernur tadi. Tapi dengan segala perencanaan yang sudah dipersiapkan, tentu di lapangan pasti ada banyak kendala dan tantangan. Tantangan apa saja yang sering muncul pada saat pelaksanaan OVOP ini? Terima kasih banyak. Pertama-tama menurut saya tantangan terbesar itu masyarakat desa juga pada umumnya masih terbelenggu oleh pemikiran tadi yang konsumtif, semangat untuk menghasilkan sesuatu yang barang atau jasa yang berguna dapat diserap oleh pasar itu juga perlu kita dorong lagi. Nah, kita tahu bahwa di desa misalnya masyarakat masih ada pesta ini, pesta itu kan konsumtif sekali. Oleh karena itu merubah paradigma ini juga menjadi penting. Karena itu kita bersyukur kepada Bapak Gubernur, Bapak Melki, dan Bapak Joni, Bapak Wagub yang sudah mendorong ini untuk bersama-sama kita melaksanakannya demi kebermanfaatan bagi masyarakat desa dan masyarakat daerah ini. Kedua, tantangan yang ada di lapangan itu juga khususnya berkaitan dengan pengurusan izin edar dari BPOM, Balai POM, dan juga izin halal dari Kementerian Agama, karena syarat utama dalam izin produk khususnya dari Balai POM, unit usaha wajib memiliki rumah produksi yang dipisahkan dari dapur. Kendalanya itu di pertama mindset pelaku usaha. Mindset pelaku usaha, kemudian standarisasi produk. Itu yang juga, mereka itu mungkin kesulitan di bagian prosesnya itu seperti apa, harus mulai dari mana. Betul. Seperti itu. Kemudian cukup berat juga karena menyangkut bisa jadi perlu ada pembangunan rumah produksi tersendiri.
sekarang ini juga UMKM dan pelaku usaha swasta itu juga cukup banyak Bapak ya. Jadi Betul. pasti Bagus. persaingannya cukup Ya. ketat. Belum lagi pelaku usahanya mungkin SDM-nya juga kurang. Nah, karena itu terkait dengan SDM kurang tadi itu, Mbak Triana, dari dinas kami juga memfasilitasi itu meskipun sangat terbatas nanti. Ada pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola produk-produk lokal. Nanti di bulan April ini, minggu ketiga itu kita akan selenggarakan pelatihan OFOP untuk wilayah timur dan sekitarnya. Oke Bapak, tadi kita sudah membahas tentang implementasi OVOP di tahun 2025. Ya. Kita akan break dulu. Setelah ini kita akan masuk ke segmen evaluasi OVOP. Baik Sobat NTT, tadi kita sudah membahas tentang implementasi OVOP. Sekarang kita akan bahas soal evaluasi OVOP di tahun 2025. Bapak, pelaksanaan OVOP di tahun 2025 kan sudah berjalan. Ya. Dari sekian banyak tantangan dan kendala, bagaimana solusi dari pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasinya? Kita perlu mengatasi masalah-masalah tadi dengan melihat hal-hal seperti ini. Misalnya, di lapangan itu banyak produk desa yang bagus, tetapi masih berhenti di lokal, di level lokal saja, bahkan di desa, kabupaten aja, sampai provinsi juga sulit. Artinya bahwa pasar-pasar lain selain NTT Mart seperti Indomaret, Alfamart, Jabalmart, Supertop belum menyerap atau menyerapnya masih sedikit. Nah, harusnya dia masuk ke situ juga, jangan hanya di NTT Mart aja. Nah, ini terjadi juga sebagai konsekuensi dari minimnya kualitas SDM di desa yang berdampak pada produk belum memiliki legalitas PIRT maupun izin dari Balai POM dan izin halal tadi itu belum. Makanya nanti akan ada pelatihan itu ya Bapak ya, betul. sehingga akan menjawab kendala yang terjadi di tahun pertama. Lalu kemudian produk-produk dari desa juga belum memiliki kemasan yang bagus. Oleh karena itu juga ini
pengemasannya juga kita akan buat lebih baik. Selain dia eye catching, dia juga harus menjelaskan tentang semua komposisi, nilai gizi dan zat atau mineral yang digunakan di dalam produk-produk itu, sehingga konsumen mengetahuinya secara persis, termasuk expire date-nya, tanggal kadaluarsanya. Kemudian branding produk yang belum konsisten dan kuat. Misalnya kayak sekarang nih Nona, meskipun sedikit di luar ya, tapi kalau orang mau makan kue cucur, dia udah tahu pasti wasau, berarti brandingnya kuat. Brandingnya kuat. Nanti satu waktu orang mau kepingin makan jagung bose yang enak betul, yang ini dia udah tahu ini ada di desa mana nih. Itu lalu kemudian jangkauan pemasaran yang masih terbatas, sebagaimana saya sampaikan tadi, pemerintah provinsi sudah memfasilitasi dengan menyediakan NTT Mart, tetapi kita harus dorong lagi supaya bisa masuk Alfamart, Indomart, Jabal Mart, Super Top, dan lain-lain. Ya, selain OVOP itu, kita sudah sering dengar ada OCOP dan OSOP. Ya. Nah, ini apa alasan dibalik perluasan ini, Pak? OVOP itu juga dia merupakan movement atau gerakan. Nah, gerakan itu kan biasa dia cakupannya luas. Kemudian karena dia gerakan, dia membutuhkan perubahan mindset, dari mindset konsumtif menjadi mindset produktif. Desa juga sesungguhnya adalah satu komunitas juga. Tapi yang kita maksudkan dengan one community di sini, jadi desa sudah ada komunitas sendiri, tapi misalnya ada komunitas namanya faith sector, sektor iman atau sektor non-profit, boleh dibilang begitu. Jadi ada komunitas gereja, ada komunitas masjid, ada komunitas pura, dan seterusnya. Bahkan misalnya ada komunitas diaspora tertentu. Ya, ini semua punya ruang untuk mengkreasi produk tertentu. Jadi dia tidak terbatas di desa aja. Dia terbatas di desa. Bahkan kita kan udah dorong sampai one school one produk juga. Itu bagus. Karena begini, Kakak Doviani, memiliki mindset untuk mengelola potensi yang kita miliki sehingga menghasilkan profit. Itu kan secara umum tidak diajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Padahal sebenarnya juga yang membuat hidup itu menjadi bermakna, menjadi kuat, lalu orang menjadi kaya raya, itu karena berbisnis, berusaha. Nah, sejarah dunia menunjukkan mengapa orang Yahudi itu menguasai bisnis dunia. Karena katanya ketika bangsa-bangsa lain di dunia lagi sibuk melakukan hal-hal lain, orang Yahudi dia lakukan itu juga. Tetapi dia memberikan fokus yang sangat besar bagi kegiatan-kegiatan bisnisnya, bisnis keluarganya, bisnis dengan teman-temannya, bisnis yang lebih luas, yang mendunia. Itulah sebabnya mereka menguasai bisnis. Jadi itu diajarkan. Jadi sejak kecil orang Yahudi itu dia sudah berpikir untuk apa yang ada pada dia itu bisa menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa, jadi dia mengkreasi sesuatu. Oh, ini sudah ada begini, bagaimana saya ciptakan untuk dia menghasilkan nilai lagi. Kalau kita kan lebih banyak didorong untuk bersekolah, lalu kemudian bekerja pada orang lain, lalu orang lain membayar kita. Dia enggak, dia mengkreasi kerja itu lalu menghasilkan uang untuk kita. Nah, karena itu mendorong sekolah untuk mempunyai produk one school one product itu juga sebenarnya mengandung makna yang dalam, bahwa mendorong anak-anak kita juga sejak awal sudah berpikir like a businessman or a businesswoman. Iya, baik Bapak. Jadi OVOP ini setelah ada memotivasi sehingga komunitas-komunitas lain selain desa itu juga ikut mengembangkan potensi-potensinya melalui OCOP. Lalu kemudian berkembang lagi, pemerintah melihat bahwa ternyata ini perlu dibina sejak kecil, karena kan selama ini di sekolah itu cuma semua materi. Betul. Tidak ada, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang praktik, tapi tidak semua orang bersekolah di sekolah kejuruan. Sehingga dengan adanya OSOP ini juga bisa membina anak-anak sejak dini untuk menjadi pelaku usaha. Bagus. Just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are.
Tabano, Beko Pangya, Kakalaman Pangya. Berarti din itong ginagawa mo, Nampiso. Ito ginagawa namin si ginagawa din. Kululile ko besa mo, labanan. Ito may tulituloy balat, lahat na mga kamit batak, pati-pati mo, kaudan kaya. Ito hindi kami itong kibalang kita, wala may itong hiti mo lingin, sisihorat mo, itapan. Para tokoh agama yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan peserta pelatihan. Kemarin 1 hari berlatih di tempat ini, wartawan atau wartawati, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Seluruh NTT akan kita bikin model begini. Harus provinsi masuk buat kegiatan dan ujungnya mesti jadi produk. Kalau tidak saya bilang OPD-nya gagal. Apabila kita kerja sama-sama, ternyata kita bisa buat produk semacam ini dengan baik. Dan Pak Sony langsung ini masuk NTT Mart. Berapapun yang diproduksi masuk NTT Mart. Ya, taruh di situ. Saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT, dengan ini melonsing produk Seibabi Kiki Kakak Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Baik, jadi Bapak, kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya, itu segmen Tanya Sobat NTT. Ya. Jadi di internet dan media sosial itu ada opini-opini mengenai OVOP. Pertama, Ya. OVOP ini benar-benar jalan atau cuma sekedar seremonial? Bagaimana tanggapan Bapak? Hemat saya benar-benar jalan. Seremoni itu juga kita lakukan secukupnya dalam rangka dalam tanda kutip menyampaikan atau menunjuk dan mengajak semua gitu. Kan kalau seremoni semua banyak pihak hadir, stakeholder hadir lalu melihat oh kita udah ada kegiatan ini. Tapi bukan hanya sekedar menunjuk bahwa kegiatan besar ini ada dan sedang kita lakukan karena tadi dia sebagai gerakan merubah mindset dan seterusnya, tetapi kita harus melihat bahwa itu sebagai titik pijak aja untuk kemudian seremoni tadi mendorong kita untuk terus kita menjalankannya, melaksanakannya, sehingga tadi menghasilkan produk-produk yang berguna tadi. Jadi tidak sekedar seremoni saja. Tidak. Baik, lalu selanjutnya, apakah semua desa memang punya produk unggulan? Atau jangan-jangan desa hanya dipaksa untuk berpartisipasi? Tadi saya katakan bahwa desa secara hakiki, dia kan sebenarnya satu institusi yang mandiri karena mempunyai otonominya. Nah, kalau seseorang atau sesuatu institusi itu mandiri, pasti dia memiliki sesuatu yang menopang hidupnya atau sesuatu yang menopang desa sehingga desa bisa menjalankan pemerintahannya. Karena itu pasti di semua desa itu mempunyai produk unggulannya. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa desa A dengan desa B, desa C bisa aja produknya itu sama ya. Karena dia ada di satu area yang sifat geografisnya itu kesuburan tanah, curah hujan, topografinya di desa itu sama. Nah biasanya dia akan menghasilkan yang sama. Disitulah nanti perlu untuk kita duduk bersama, diskusi bersama supaya kalau desa A dengan potensi yang sama menghasilkan produk ini, yang sebelah modifikasi untuk produk yang lain lagi. Produknya diolah lagi menjadi produk betul. yang lain dengan bahan dasar yang sama. Bahan dasar yang sama, sehingga kita menghindari terjadinya oversupply tadi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sobat NTT, kami juga membuka forum pertanyaan di media sosial pemerintah Provinsi NTT. Sobat NTT bisa cek di akun Instagram, Facebook, dan TikTok. Kita bikin story di media sosial, membuka forum pertanyaan, dan Sobat NTT bisa
bertanya tentang topik yang akan dibahas pada podcast mendatang. Mungkin Sobat NTT punya pertanyaan terkait topik-topik yang kita mau bahas. Nanti untuk link media sosialnya ada di deskripsi. Untuk podcast kedua kali ini ada masuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, muncul kekhawatiran terkait OSOP, yaitu apakah pemerintah mau bikin sekolah jadi alat produksi ekonomi? Tidak demikian. Anak-anak kita itu sejak dini, dia sudah tidak sekedar berpikir, tapi mengalami suatu aktivitas bisnis. Karena sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia untuk membuat dia menjadi bermakna itu adalah ketika dia mengalami sesuatu. Benar. Ketimbang dia mendengar atau dia hanya membaca saja misalnya. Tapi ketika dia mengalami, oh dia tahu. Nah kita misalnya aja dengar cerita salah satu miliarder hebat, Warren Buffett misalnya. Dia akan mulai berbisnis, mulai jualan Coca-Cola itu misalnya, atau permen yang diberikan ibu atau keluarganya. Itu kan dari usia 10-11 tahun, masih kecil. Lalu itu kemudian tanpa sengaja membentuk dia kemudian menjadi salah satu pengusaha investor yang hebat di dunia. Nah saya pikir ini yang perlu ada di anak-anak kita. Karena begini, kalau kita pergi ke negara-negara maju, kita akan mendapati bahwa negara itu maju karena negara itu adalah negara yang produktif, yang menghasilkan banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar regional maupun pasar global. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi NTT, bagi Indonesia untuk maju selain mendorong kita untuk menjadi lebih produktif. Oleh karena sejak dini. Iya. Oleh karena itu tidak ada maksud untuk menjadikan sekolah sebagai Alat produksi ekonomi yang sehingga. Karena memang pada kenyataannya banyak pemuda-pemudi yang baru belajar setelah terjun ke dunia bisnis. Iya. Nah dengan ada OSOP ini, mereka sudah dibina sejak dini sehingga tidak kaget lagi. Lalu selanjutnya, apakah OSOP ini hanya launching saja? Kelanjutannya bagaimana, Bapak? Nah, Anda boleh launching saja. Kelanjutannya harus terus, dia harus mendarat betul di desa-desa. Kita mau supaya OSOP ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah provinsi men-trigger itu, memicu itu, menstimulasi itu. Tetapi tadi itu bukan program pemerintah provinsi yang pemerintah provinsi lakukan sendiri, enggak. Pemerintah provinsi memfasilitasi itu supaya itu menjadi milik masyarakat dan kemudian masyarakat menjadi kuat dan mandiri dengan produk-produk mereka itu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat NTT dan juga opini-opini yang beredar di media sosial. Tentunya Sobat NTT, pemerintah provinsi selalu melakukan monitoring dan evaluasi ya Bapak, sehingga program yang sudah berjalan akan terus diperbaiki kekurangannya. Terakhir Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan dari pihak pemerintah provinsi kepada masyarakat dan Sobat NTT terkait OVOP pada Dasar Cita 1 ini? OVOP pada Dasar Cita 1 ini, pemerintah berharap supaya di tahun 2026 ini pemerintah provinsi terus dapat memfasilitasi masyarakat desa, paling tidak ada 44 desa lainnya lagi. Tapi tadi tidak boleh hanya habis di situ. Rekan-rekan, kawan-kawan pemerintah kabupaten juga mengambil bagian untuk mendorong desa lain lagi. Juga pihak desa sendiri harus berinisiasi untuk menggunakan dana desa maupun pendapatan asli desa untuk menghasilkan produk-produk barang ataupun jasa sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga pasar bisa menyerapnya, lalu pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat desa sendiri. Terima kasih Bapak Alexander Bertianus Koro atas insight yang luar biasa. Dan terima kasih juga telah menjawab berbagai pertanyaan dari Sobat NTT terkait Dasar Cita 1 dari ladang dan lautan, efisien, modern, dan aman melalui One Village, One Product. Kita jadi semakin paham bahwa OVOP ini bukan sekedar program, tapi sebuah ekosistem yang melibatkan desa, UMKM, pemerintah, hingga perbankan dan pihak swasta. Pemerintah Provinsi NTT melihat bahwa setiap desa punya potensi besar yang kemudian lewat program One Village One Product, desa dapat memiliki kekuatan bagaimana potensi lokal NTT bisa naik level. Betul. Dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sobat NTT, tentunya dalam setiap pelaksanaan program-program ini, pemerintah Provinsi NTT terus melakukan monitoring dan evaluasi, terbuka dengan setiap kritik,
dan melaksanakan pelayanan publik yang tentunya akan menjawab kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Harapannya OVOP ini bisa menjadi langkah nyata bahwa dari desa kita bisa membangun NTT yang lebih mandiri, kuat dan sejahtera. Kuncinya tentu yang tadi Bapak Alex sudah sampaikan, perbaiki mindset sebagai pelaku usaha, Ya. serius dan terbuka untuk belajar hal baru, konsisten dan juga kolaborasi. Yap. Sobat NTT bisa tulis di kolom komentar pendapat tentang pembahasan kita di episode 2 podcast Ayo Bangun NTT ini, dan jangan lupa ikuti media sosial Pemprov NTT, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo bangun NTT.